Sebelum kita memulai konten ini, saya pengen mohon maaf kalau telat banget bahas kelanjutan Tira. Lagi pula alangkah baiknya kalau kalian langsung menyimak serialnya saja terlebih dahulu, karena takutnya banyak yang tidak suka dengan konten breakdown seperti ini karena ngasih spoiler full. Tapi kita bakal tetap lanjut untuk membahas series Tira sampai selesai, dan kita sekarang ada di pembahasan untuk episode ke-6. Episode ke-5 merupakan salah satu episode favorit saya, di mana ada begitu banyak intrik yang terjadi menjelang akhir episode tersebut, dan akhirnya England dibantu oleh Suci berhasil melacak keberadaan Gun Mardiono, dan mereka pun akhirnya segera bergerak. Seperti apa kelanjutan ceritanya? Universe, let's talk about it. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembahasan kita kali ini, kita harus kasih spoiler warning terlebih dahulu buat kalian yang belum pernah menyaksikan sama sekali serial Tira, yang bisa kalian saksikan di layanan streaming Disney Plus Hotstar. Sekali lagi saya sarankan untuk ditonton saja terlebih dahulu seriesnya, karena untuk menikmati sebuah sajian, film, ataupun series, kalian tidak akan mendapatkan pengalaman menonton yang sempurna hanya mendengarkan alur ceritanya saja. Dan pilihan ada di tangan kalian, jadi diharapkan kerjasamanya. Di episode kali ini diawali dengan Suci menyelinap masuk ke sebuah markas untuk melumpuhkan anak buah yang menyandera Gun. Suci malah terkena tembak dan berusaha untuk berlindung. Beruntung ada Victor yang datang untuk membantunya dan menyelamatkannya. Sementara England tiba di ruangan lain untuk melumpuhkan Gun. Mereka berhasil keluar dan terlibat adu kejar-kejaran di jalan raya dengan anak buah yang bertugas untuk menjaga Pak Gun. Mereka pun akhirnya terdesak dan tidak bisa kemana-mana. Victor hanya memiliki beberapa amunisi sisa yang sangat terbatas, dan akhirnya memutuskan untuk menghadapi mereka seorang diri untuk memberikan waktu kepada England membawa kabur Gun dan Suci dengan menggunakan kekuatannya. Victor pun akhirnya tewas di berondong peluru. Rupanya England membawa Gun dan Suci di rumah masa lalunya di tengah hutan. England memerintahkan Suci menjaga Gun, sementara dia keluar rumah untuk menelpon Angkasa, dan England meminta Angkasa untuk menjemput sendiri Suci yang menjadi targetnya. Diam-diam percakapan England didengar oleh Suci, yang membuat Suci segera bertindak untuk membebaskan Gun dan segera kabur dari tempat tersebut. Beberapa saat kemudian Angkasa akhirnya tiba di sana. Namun sayang, dia tidak mendapati Suci maupun Gun. England kemudian diam-diam mengambil sebilah parang dan hendak menyerang Angkasa. Namun Angkasa yang merasa telah dibohongi akhirnya mengalihkan perhatiannya dan menghentikan aksi England dengan menggunakan kekuatan naganya. England pun tidak berkutik dan akhirnya diperintahkan untuk mengejar Suci dan Gun. Pada saat bersiap untuk membunuh Gun dengan tusuk kondenya, Suci akhirnya bangkit untuk menghalangi England, namun malah membuat dirinya tersudut dan matanya terancam ditusuk oleh England. England kemudian memegang tengkuk Suci, dan pada saat itu juga England merasa kesakitan dan akhirnya tewas. Sementara naganya akhirnya keluar dan berpindah ke tubuh Suci. Kini Suci memiliki kekuatan England dan segera meninggalkan tempat tersebut. Di tempat lain di pemukiman, Ben menyaksikan putra kini lenyap diterkam oleh makhluk pemakan anak-anak. Sementara itu, tim penyelamat akhirnya tiba di hutan untuk menjemput Gun setelah Widya menghubungi mereka. Suci kemudian menemui Ben, di mana Ben memberitahu Suci bahwa putra kini akhirnya juga hilang. Mengetahui hal tersebut, Suci lalu berniat untuk menemui orang tua putra. Haikal sendiri dibawa oleh petugas kepolisian pada saat dia sedang asik berbicara dan bermesraan dengan Maudie. Haikal digelandang petugas atas tuduhan penyerangan terhadap seseorang di jalan raya. Widya yang sedang mencoba untuk menelpon Gun tiba-tiba menyadari kehadiran Angkasa di rumahnya yang sedang mencoba untuk menghibur Krishna. Angkasa memperingatkan Widya bahwa dia tahu kalau Widya berusaha untuk melindungi Gun, dan Widya akan tahu apa konsekuensinya jika dia kembali berani melakukan hal tersebut. Sebelum meninggalkan rumah tersebut, Angkasa menaruh alat sadap di belakang foto Widya dan Krishna. Sementara itu, Gun menemui Pak Hakim dan Johan dari kepolisian. Gun berniat untuk melaporkan Angkasa atas tuduhan pembakaran pabrik tahun 2004 yang memakan ratusan korban. Hakim menyarankan untuk menunda pelaporan sambil menunggu kondisi Gun sehat secara lahir dan batin sebagai pelapor yang kompeten. Johan juga mengingatkan Gun untuk mengetahui konsekuensi atas pelaporan tersebut, yaitu taruhan atas nyawanya. Namun mereka tidak bisa menunggu lama, karena kalau sudah lewat 18 tahun, yaitu 1 minggu setelahnya, maka Angkasa sudah tidak lagi bisa dituntut. Gun pun akhirnya menyerahkan semua bukti kepada hakim untuk direview. Suci sendiri akhirnya menemui orang tua putra sambil meminta maaf. Suci juga menemui Nina yang kini menjadi incaran pemakan anak-anak yang berikutnya. Apalagi tangan Nina juga sempat hilang. Suci lalu menerima panggilan telepon dari Bu Weni yang meminta Suci untuk mencari Maudie. Di dalam sel, setelah menerima telepon dari Angkasa, Haikal akhirnya dibebaskan setelah Maudie memberikan keterangan saksi yang meringankan tuduhannya. Pada saat hendak meninggalkan kantor polisi, Suci tiba untuk menjemput Maudie pulang. Setelah itu Haikal
Haikal menerima pesan suara dari Joko yang memberitahunya kalau ada yang sedang mencarinya di lokasi syuting. Rupanya orang itu adalah Timotius Lee yang merupakan lawyer dari Hao England yang memberikan sebuah amplop kepada Haikal. Amplop itu ternyata berisi barang-barang peninggalan England yang berupa cincin kawin, kalung milik Rahadi, dan sebuah botol cairan. Juga ada surat dari England yang merupakan surat perpisahan di mana Haikal akhirnya menyadari kalau ternyata England adalah ibu kandungnya yang terakhir kali menemuinya pada saat membawakannya makanan. Haikal pun menuju ke rumah penitipan abu jenazah untuk melihat terakhir kali abu jenazahnya England. Sementara itu Widya akhirnya kembali ke apartemen di mana di sana sudah ada orang tuanya dan Widya. Orang tuanya sendiri bersiap-siap pulang. Widya meminta Suci untuk menemaninya ke acara gala di malam hari. Namun Suci harus mengantarkan orang tuanya terlebih dahulu ke stasiun untuk pulang ke Semarang. Widya pun berpamitan dengan Rama dan Erin sambil meminta Suci untuk mengupayakan bisa datang ke acara gala premier. Beralih ke rumah Angkasa, pada saat Angkasa bersiap untuk menyantap makanannya, Haikal melemparkan bukti tes DNA yang menyatakan kalau Haikal adalah anak kandungnya Hao England dan juga Rahadi dan bukan anaknya Angkasa. Angkasa kemudian menceritakan bahwa dia mengambil Haikal setelah England dan Rahadi melanggar sumpah 9 naga. Namun Angkasa juga melanggar karena tidak mampu membunuh Haikal. Angkasa pun meminta Haikal untuk membalaskan dendam kematian England kepada Gun yang dia fitnah telah membunuh England di malam sebelumnya. Haikal lalu menuntut bagaimana dengan nasib Rahadi, yaitu papanya. Suci sendiri akhirnya sampai di stasiun untuk mengantarkan Rama dan Erin. Di sini Suci mendapatkan wejangan dari Rama yang menuntut Suci untuk menceritakan apa yang belum dia ceritakan. Rama menegaskan sebagai orang tua, Rama dan Erin akan selalu bangga kepada Suci, apapun profesi dan pencapaian Suci. Suci pun meminta maaf atas kejadian masa lalu yang menghambat karir Rama sebagai stunt double. Di malam hari, Haikal kembali berduaan dengan Maudi dan kali ini Maudi menjelaskan kalau Suci sudah merupakan bagian dari keluarganya. Haikal kemudian mengungkapkan kalau dia sebenarnya sayang sama Maudi dan mereka pun akhirnya berciuman. Malam gala premier pun akhirnya tiba. Suci datang dengan begitu anggun dan cantik yang penampilannya dipuji oleh Widya. Suci berniat untuk mengembalikan kunci apartemen Widya, namun Widya menolak sambil mengatakan bahwa Suci bisa tinggal di sana selama dia mau. Suci berniat untuk menceritakan kejadian di malam sebelumnya, namun Widya harus menjalani interview terlebih dahulu. Suci pun ditemui oleh Gun yang berterima kasih dan memberinya sebuah bingkisan untuk diserahkan kepada Krishna. Gun kemudian memberikan nasihat kepada Suci untuk tidak menghilangkan hal-hal baik dalam dirinya. Widya kemudian datang dan meminta mereka berdua untuk segera masuk dan pada saat itu juga Gun tertembak dan tersungkur ke lantai. Rupanya pelaku penembakan itu adalah Haikal yang di sisi lain tempat acara sudah dipantau oleh Angkasa menggunakan kamera. Suci bergegas mengejarnya menuju ke sebuah gedung tinggi di mana Suci akhirnya menggunakan kekuatan barunya untuk melompat tinggi. Namun dia tidak menemukan siapa-siapa. Widya sendiri menangisi kematian Gun. Begitupun juga dengan istrinya Gun. Keesokan harinya di rumah Widya, Johan menyerahkan bingkisan yang diserahkan oleh Gun sebelum tewas setelah melakukan interogasi kepada Widya dan juga Suci. Pada saat Johan meninggalkan rumah Widya, Suci kemudian membuka bingkisan yang ternyata adalah beberapa komik yang di dalamnya terdapat sebuah laporan tentang kasus pembakaran pabrik pada tahun 2004. Namun ada petunjuk yang hilang dan coba ditebak oleh Suci yang ternyata mengarah kepada sebuah alamat. Rupanya percakapan mereka terdengar oleh Angkasa yang sebelumnya sudah memasang alat sadap di rumah tersebut dan Angkasa pun akhirnya memerintahkan anak buahnya untuk segera bergerak. Suci pun memutuskan menemui Ben untuk menemaninya menuju ke lokasi tersebut. Namun sebelumnya Ben menunjukkan semua petunjuk yang dia dapatkan dari Nara tentang Nagatira dan Ben mengemukakan sebuah temuan penting yang misterius, yaitu soal lontar Nagatira. Ben menyimpulkan kalau sampai lontar Nagatira ini dihancurkan atau dibakar, maka kemungkinan semua naga akan kembali ke alam mereka dan para pemilik naga tidak mau itu terjadi. Ben kemudian memperingatkan kalau sampai Angkasa mati, maka Nina dan teman-temannya juga akan hilang. Namun Suci memastikan bahwa dia tidak akan membunuh Angkasa, melainkan akan memenjarakannya. Mereka berdua pun akhirnya berangkat ke alamat tersebut. Rupanya ini adalah alamat saksi kunci peristiwa pembakaran pabrik. Pemilik rumah merupakan ibu-ibu yang wajahnya rusak dan juga tuli, namun dia bisa membaca gerak bibir. Ibu ini menceritakan sekilas tentang kisahnya dan Suci memastikan akan membantu. Ben lalu menyadari ada orang yang datang ke rumah tersebut. Ben pun akhirnya bergegas mengamankan saksi kunci tersebut dan membawa kabur ke tempat yang aman, sementara Suci menghadapi sekelompok anak buahnya Angkasa. Suci berhasil mengatasi mereka sampai Angkasa akhirnya turun tangan dan melumpuhkan Suci dengan suaranya. Suci pun akhirnya dibuat tidak sadarkan diri dengan sebuah perangkat taser.
Sekarang waktunya kita untuk melihat beberapa detail menarik di episode ke-6 ini. Suci masuk menyusup ke dalam rumah tempat Gun disandera. Sebenarnya lebih tepatnya diamankan oleh Widya. Masih ingat di episode sebelumnya, Widya membuat Gun tidak sadarkan diri dan memerintahkan anak buahnya untuk mengantarnya ke suatu tempat demi menghindarkan Gun dari incaran angkasa. Di sini Suci menghadapi para penjaga Gun dan Suci pun meringis kesakitan terkena tembakan di bagian tangannya. Di episode keempat, England sudah menyampaikan bahwa luka tembak memakan waktu lama untuk sembuh dan juga Suci akan merasa sangat kesakitan, dan inilah yang dialami oleh Suci. Victor akhirnya kembali menjadi penyelamat Suci. Setelah di episode kelima, ketika Suci menyelamatkan Ben, Suci juga diselamatkan oleh Victor. Dan ketimbang kematian England di episode ini, justru saya lebih bersimpati dengan kematian Victor. Ada detail menarik juga pada saat England menelpon angkasa di rumah tersebut. Jam dinding menunjukkan waktu sekitar jam 9 malam. Ini adalah waktu yang sama ketika angkasa dan Deo datang ke rumah ini untuk membunuh Rahadi dan menculik Haikal yang masih bayi. Ya, bayi itu ternyata adalah Haikal. Sebenarnya di sini angkasa menerima panggilan telepon dari anak buahnya, namun saya berusaha untuk mendengarnya secara saksama, tapi suaranya tertutupi dengan musik scoring. England kemudian mengejar Suci dan Gun, di mana England akhirnya menjadikan tusuk kondenya sebagai senjata. Sebenarnya tusuk konde ini menjadi ciri khas seorang Hao England, dan ketika ciri khasnya tersebut dijadikan sebagai senjata, tentu saja akan menakutkan. Namun alangkah lebih menakutkannya lagi kalau sebelumnya ada narasi yang dibangun untuk menceritakan bahwa England pernah menggunakan tusuk konde tersebut untuk membunuh orang, sama seperti John Wick yang ceritanya melegenda karena dia pernah membunuh hanya dengan menggunakan pensil. England pun akhirnya mati setelah memegang tengkuknya Suci. Ini merupakan cara yang sama yang menyebabkan Deo juga tewas setelah tanpa sengaja memegang tengkuknya Suci. Dan akhirnya naganya England pun berpindah ke tubuh Suci, sama halnya dengan yang pernah terjadi dengan naganya Deo. Haikal ditangkap polisi ketika dia sedang bersama dengan Maudie di lokasi syuting. Sebenarnya ini juga merupakan imbas dari tindakan Haikal di malam sebelumnya yang menghajar seorang pejalan kaki karena dia terbawa emosi terhadap angkasa. Yang menarik juga adalah kasus pembakaran pabrik pada tahun 2004 yang berniat dilaporkan oleh Gun untuk memenjarakan angkasa. Petunjuk lengkapnya ada di laporan berita yang diselipkan Gun di sela-sela komik. Gun menjelaskan kepada Pak Hakim bahwa ratusan korban berjatuhan akibat kebakaran tersebut. Ini adalah sebuah pernyataan yang tidak konsisten karena dalam dokumen laporan berita yang diselipkan oleh Gun di tengah-tengah komik menuliskan jumlah laporan korban jiwa diperkirakan 20 orang dan 6 lainnya mengalami luka bakar yang cukup parah. Artinya tidak ratusan juga dong. Nah, inkonsistensinya lagi di bagian bawah artikel tersebut menyatakan beruntung tidak ada korban jiwa dalam kebakaran tersebut. Jadi, data yang mana yang bisa kita percaya? Semoga detail seperti ini ada penjelasannya, atau kalau memang kesalahan properti, semoga tidak lagi terulang di proyek Jagat Sinema Bumi Langit yang berikutnya. Ironisnya, pabrik ini lokasinya berada di Semarang, dan Semarang ini adalah kampung halamannya Suci. Maka bisa saja Rama dan Erin pernah tahu tentang kejadian kebakaran ini. Dan ini juga mengingatkan kita dengan ayahnya Gundala yang diperankan oleh Rio Dewanto yang juga bekerja di pabrik. Tapi sepertinya ini adalah pabrik yang berbeda. Perhatikan juga waktu terjadinya kebakaran pabrik, jam 9.30 pagi. Ini adalah waktu yang mirip-mirip lah ketika Angkasa dan Deo datang ke rumah England dan Rahadi di masa lalu. Juga merupakan waktu yang sama ketika Angkasa datang kembali untuk menjemput Suci. Juga waktu yang sama ketika ayahnya Ben mati. Namun terjadinya di malam hari. Sang hakim dan Pak Johan ini juga sebenarnya patut dicurigai karena Pak Hakim memutuskan untuk menunda sidang seminggu, yang mana itu adalah waktu yang bertepatan dengan lewatnya masa 18 tahun sejak kasus kebakaran pabrik tersebut. Dan itu berarti Angkasa akan terbebas dari segala macam tuntutan. Kebakaran pabrik tersebut terjadi pada tanggal 3 Desember tahun 2004 seperti yang tertera di laporan berita. Nina kali ini adalah anak yang diincar oleh Child Eater atau makhluk si pemakan anak-anak. Nina bercerita tangannya juga sempat hilang. Ini adalah kejadian yang sama yang pernah menimpa Putra dan juga pernah menimpa Mamat. Satu misteri yang akhirnya terjawab adalah Haikal ternyata anaknya Hao England. Haikal mendatangi rumah penitipan abu jenazah yang mana lokasi ini sempat terlihat di ending episode kedua ketika England mengenang kematian Rahadi. Perhatikan juga surat hasil tes DNA yang mengungkap nama lengkapnya Rahadi, yaitu Rahadi Wicaksono dan Hao England. Namun yang menarik adalah kop surat dari hasil tes DNA tersebut. Alamat rumah sakitnya adalah di Jakarta Barat. Harusnya di kehidupan nyata kode area telepon Jakarta kan 021 ya. Ini justru memakai kode area yang berbeda. Untuk telepon 0246 sementara untuk fax 0264. Semoga ini juga bukan kesalahan properti. Detail yang paling menarik sebenarnya adalah komik superhero yang diserahkan oleh Gun kepada Suci. Ini adalah sebuah easter egg yang sangat penting untuk Suci dan juga Chelsea Islan. Ingat, Gun Mardiono adalah nama belakang Bapak Nono GM. Ini seolah menjadi sebuah penanda di mana sang pencipta karakter Tira menitipkan warisannya yaitu Tira kepada Chelsea Islan. Gun juga mengatakan bahwa Krishna menyukai komik superhero jadul. Di episode keempat kita memang melihat Krishna sempat membawa sebuah action figure yang mirip seperti Tira, meskipun itu kemungkinan adalah action figure
figur karakter yang pernah dimainkan oleh ibunya Widya Laksono dalam filmnya yang berjudul Koar. Pada saat angkasa datang ke rumah Widya, di meja kita juga menemukan tumpukan komik yang di atasnya adalah komik Kapten Herman Menjelajah Angkasa Isu 1, dan ini adalah komik ciptaan Bapak Jan Mintaraga pada tahun 1967 dan juga menjadi propertinya Bumi Langit. Sementara komik yang dibaca oleh Suci adalah komik karya Nono GM yang dirilis pada tahun 1985, terdiri dari 12 jilid dan komik ini berjudul Boga Laskar Bongs. Boga ini juga merupakan karakter dari Bumi Langit yang pertama kali ditampilkan dalam komik Tira Raksasa Super pada tahun 1979. Penampilan fisik Boga sendiri agak unik karena seluruh tubuhnya bersisik seperti ikan dan kemampuan andalannya adalah bisa menembus tanah dan bertahan di dalam tanah selama yang dia inginkan. Suci menemui Ben untuk meminta tolong agar Ben mau menemaninya menemui saksi kunci pembakaran pabrik. Pada saat itu Ben sedang bersiap untuk memakan mie-nya. Namun sayang Ben tidak pernah kesampaian memakan mie-nya. Sama seperti di episode kedua dan juga di episode ketiga, Ben tidak pernah kesampaian untuk memakan mie-nya. Suci akhirnya dilumpuhkan oleh angkasa menggunakan taser. Ini merupakan perangkat yang sama yang dipakai ketika Ben juga dilumpuhkan di rumahnya kemudian diculik. Dan itu dia beberapa detail menarik yang bisa kita temukan di episode ke-6 Tira. Kalau ada detail lain yang mungkin kalian ketahui, silahkan tambahkan di kolom komentar di bawah ya Universe. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton dan juga terima kasih buat kalian yang sudah bergabung di membership untuk channel ini, dan terima kasih banyak buat super thanks-nya. It's time for me to sign out. My name is Eka. Stay safe and until next time.